sih kalian kepikiran kok bisa ya Islam itu nyampe jauh banget ke Nusantara? Maksudnya tuh gimana ceritanya agama dari Timur Tengah bisa berakar kuat di sini, ngobrolin sama budaya lokal dan akhirnya tuh jadi bagian dari identitas kita sekarang. Soal hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot soal perjalanan panjang itu. Mulai dari teori-teori kedatangannya, terus sampai gimana Islam tuh berkembang lewat perdagangan, budaya, dan dakwah yang damai. Nah, jadi siap-siap karena bahasan kita kali ini bakal seru banget. Oh ya, tentunya gue gak sendirian. Di episode ini gue bareng partner ngobrol yang selalu kasih insight jernih dan bikin diskusi makin hidup. Siapa dia? Najia. Hai. Oke, terima kasih. Betul banget nih, bukan cuma soal kapan datang, tapi juga bagaimana Islam akhirnya menjadi bagian dari budaya kita. Nah, ada teori-teori, ada kerajaan, ada tradisi yang masih hidup sampai sekarang nih. Nah, yang paling menariknya lagi ya, proses masuk Islam tuh ke Nusantara itu damai banget. Kayak penuh interaksi, bukan dari peperangan, bukan dari kolonialisme atau imperialisme gitu. Oke, kalau gitu kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Ada beberapa teori masuk ke Islam ke Nusantara yang sering banget dibahas dalam historiografi nih. Yang pertama tuh ada teori yang bilang kalau Islam tuh masuknya lewat dari para pedagang Gujarat sekitar abad ke-13. Nah, alasannya tuh karena banyak artefak kuno kayak batu nisan di Pasai sama Gresik. Nah, itu tuh mirip banget sama model nisan yang ada di Gujarat. Oh gitu ya, tapi tahu nggak ada yang lebih awal lagi nih Mut? Nih kalau yang lebih awal lagi ya ada teori Persia yang bilang Islam itu datang lebih awal sekitar abad ke-7 sampai ke-10. Nah bukti-buktinya itu ada antara lain ya kesamaan tradisi seperti perayaan Asyura atau Tablik di Pariaman nih Mut. Tapi ada nih teori yang lebih kuat lagi. Teori Arab. Nah, kalau teori ini tuh paling banyak didukung sekarang. Alasannya tuh karena ada catatan pelayar Cina yang mengatakan kalau ada komunitas muslim di pesisir Sumatera kita nih dari abad ke-7. Oh gitu ya, tapi nih ya ada lagi nih satu lagi. Biasanya suka ketinggalan nih, tahu nggak apa Mut? Apa tuh? Ada bukti bahwa pelaut muslim Tiongkok itu ikut nyebarin Islam. Jadi pada masa ekspedisi Laksamana Cheng Ho itu abad ke-15 yang beragama Islam itu ikut menyebarkan di Nusantara. Nah, yang bikin menarik lagi nih ya, Islam tuh nggak datang dengan perang. Dia tuh datangnya lewat perdagangan, perkawinan, dakwah, dan budaya. Pokoknya damai banget deh. Nah, ini nih sebabnya penyebaran Islam tuh smooth banget pokoknya. Smooth parah. Nah iya, apalagi nih ya di kampung gua nih ya, karena itu Tuban ya, itu ada bumi wali namanya Sunan Bonang. Nah di Jawa itu banyak wali songo yang menyebarkan Islam pakai cara pendekatan dakwah. Nah mereka itu nyesuaiin budaya kita, jadi nggak merusak budaya lokal. Mereka pakai perantara yang bisa dibilang unik lah, kayak wayang, gamelan, sampai yang biasa kita temuin nih Mut, ada arsitektur masjid beratap tumpeng gitu. Tapi nih ya, kalau misalkan ngomongin Islam di Nusantara, kita juga nggak bisa lepas ya dari kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia ini. Apa tuh ya? Contohnya tuh ada Samudra Pasai, Aceh sekarang, itu tuh kerajaan Islam pertama di Indonesia. Terus juga ada Kesultanan Malaka yang jadi pusat perdagangan internasional. Terus ada Demak, itu dia basisnya Wali Songo di Jawa. Nah, terus ada Gua Talo di Sulawesi sama Ternate dan Tidore di Maluku. Oke. Nah, tau nggak Mut, kalau kita lihat nih ya budaya sekarang, Islam itu kan udah nyatu banget nih. Jadi bahkan ada tradisi yang masih kita jalanin tanpa sadar ternyata itu proses dari Islamisasi zaman dulu loh. Ya, betul banget guys. Nah, contohnya tuh ada Maulid Nabi. Nah, kalian juga pasti pernah ikut lah ya Maulid Nabi ya. Nah, itu tuh Maulid Nabi dijalani oleh berbagai daerah di Indonesia gitu. Biasanya gayanya beda-beda ya Mut? Iya, ada ya ciri khasnya sendiri lah. Terus juga di Sekaten tuh contohnya lagi di Yogyakarta. Terus juga ada Tablik sama masjid kuno yang tadi dibilang yang atapnya kayak tumpeng. Nah itu kayak masjid di Demak. Terus ada Aksara Jawi sama ini nih
sistem pendidikan kayak pesantren tuh udah ada sejak masa Wali Songo. Oh, menarik banget ya cara masuknya. Jadi Islam tuh nggak ngapus budaya kita, bahkan jadi berakulturasi gitu. Betul. Nah, menurut lo nih ya, dari teori-teori masuknya Islam tadi ya, teori mana sih yang paling relevan nih menurut lo dan paling masuk akal ya gitu? Dan kira-kira alasannya kenapa nih? Nah, kalau menurut gue ya, teori yang paling relevan tuh yang paling masuk akal menurut gue tuh Arab sih. Dia yang paling kuat karena jelas ya ada catatannya, ada catatan sejarahnya. Terus dia tuh masuknya lewat jalur perdagangan aktif dan ada kesamaan mazhab Syafi'i di Indonesia ini yang sangat dominan tentunya ya. Terus di mana tuh mazhab itu sama kayak di Timur Tengah pada masa itu. Oke, menarik ya. Terus satu lagi nih, menurut lo ya tradisi apa sih yang paling terasa banget sampai sekarang sebagai warisan awal Islamisasi nih? Menurut gue pesantren sih. Wes. Pesantren kan tuh tempat belajar Islam ya, dan sampai sekarang masih berjalan dan malah makin berkembang menjadi tempat lahirnya banyak orang pintar di kalangan umat muslim ini. Jadi tuh sebenarnya sejarah Islam di Nusantara bukan cuma catatan masa lalu aja, tapi cerita tentang interaksi budaya, perdagangan, dan dakwah damai yang ngebentuk karakter bangsa kita. Betul, jadi setelah ngobrol lumayan panjang nih ya, kita bisa lihat lah sejarah Islam di Nusantara itu bukan cuma soal kapan datangnya Mut, ya kan? Ya, tapi betul. juga soal proses panjang yang berinteraksi, adaptasi, dan kedamaian nih. Dari jalur perdagangan, budaya, sampai dakwah para ulama, semuanya itu ngebentuk identitas kita hari ini. Betul banget. So, makasih banget udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga obrolan ini bikin kalian makin penasaran, makin bangga, dan tentunya makin paham gimana perjalanan sejarah di negeri kita. Gue Mutia pamit dulu, dan tentunya aja bareng partner ngobrol gue yang selalu ngasih warna di tiap episode. Dan See you guys!